Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum Yulia. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ibu ada tugas dari kegiatan CGP Ibu untuk melakukan supervisi akademik seperti yang pernah disampaikan kepada Yulia kemarin. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan terkait dengan perencanaan kegiatan pembelajaran. Apakah Bu Yulia bersedia? Terima kasih ya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yulia lakukan di kelas berapa? Di kelas 8. Oh, di kelas 8 ya. Jumlah siswanya? Jumlah siswa ada 36 siswa. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yulia sampaikan apa saja? Pada saat yang ingin saya sampaikan pada video pembelajaran kita buat, yaitu menyajikan, menganalisis, dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai cara. Contohnya bisa dengan menggunakan substitusi, eliminasi, maupun dengan metode campuran. Terima kasih ya. Jadi tujuannya untuk menyajikan dan menganalisis ya dengan metode yang bercampur pada materi kali ini ya. Nah, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai kepada seluruh siswa itu apa saja? Salah satunya lebih ke percaya diri sendiri. Jadi supaya anak itu digali kepercayaan dirinya, karena rata-rata mendengar mata pelajaran matematika itu anak biasanya takut ya Bu ya. Padahal saat pembelajaran kita kan mulai dari dasarnya dulu ya, dia tidak langsung ke materi yang langsung tingkatnya lebih tinggi, tapi kita mulai dari level yang rendah, baru nanti kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi rasa percaya dirinya dulu yang akan kita bangun di sini. Sosial emosionalnya jadi rasa percaya diri siswa ya. Selain itu apalagi yang pengembangan apalagi selain untuk rasa percaya diri, tanggung jawab yang akan dimunculkan oleh siswa, selain itu apalagi yang akan dikembangkan di sini karena pada saat pembelajaran nanti saya lebih menerapkan kelompok ya Bu. Jadi di sini lebih ke kebersamaan, mungkin ya tanggung jawab juga sesama kelompok untuk bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama gitu. Kekompakannya juga ya. Jadi pada yang ingin dicapai berikutnya adalah tujuan untuk korelasi antar kelompok ya, sehingga ada kerjasama yang baik ya. Bagus karena kan dalam kelompok ini Bu, tidak semuanya siswa mampu ya Bu. Ada yang mungkin kemampuannya lebih seperti tutor sebaya itu kan Bu. Ada anak yang kemampuannya lebih daripada temannya yang lain. Jadi saya sengaja mengelompokkan itu berbagai jenis kemampuan. Jadi dilihat dari kemampuannya, jangan sampai si A ini sekelompoknya dengan yang pintar semua, tapi ini juga berdasarkan kesepakatan bersama. Siap. Jadi tadi itu juga Bu Yulia sudah menyampaikan nih, ternyata ada pengelompokan di kelompok itu, ada tutor sebaya. Di sini mungkin bisa dikategorikan termasuk strategi yang akan diterapkan. Ya, betul sekali Bu Yulia menerapkan strategi dengan kelompok. Di sana ada tutor sebaya. Karena matematika itu mungkin agak rumit sehingga harus ada yang bukan tapi paling bisa misalnya dia bisa menyampaikan kepada temannya lagi ya. Strategi yang lainnya kira-kira apa yang akan menerapkan misalnya memakai proyektor atau ada tampilan-tampilan yang menarik lainnya. Jadi tidak tergantung pada hanya yang kita ucapkan atau yang kita gambarkan di papan tulis, tapi ada juga seperti LKPD yang menarik, proyektor-proyektor yang tampilannya juga membangun semangat siswa. Ada juga misalnya menggunakan ice breaking ya Bu ya. Saat pembelajaran kita juga biasanya membangun semangat siswa dengan ice breaking tersebut ya. Strategi yang luar biasa yang akan diterapkan tadi itu, strategi yang pertama adalah adanya tutor sebaya dengan penggunaan media, tentunya ya ada media proyektor yang akan lebih jelas kepada siswa. Terus ada kegiatan ice breaking ya. Saya sangat antusias sih untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Perencanaannya sudah bagus ya. Ya, terima kasih Bu Yulia atas waktunya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan pada kesempatan sebelum pelaksanaan observasi nanti. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk
Fadil? Hadir. Oke. Alia? Hadir. Oke. Andika? Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan dulu sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini. Masih ingat tentang bentuk dari aljabar? Nah, di sini sedangkan hari ini kita akan masuk pada SPLDT. SPLDT itu apa? Persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabelnya adalah 1. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dan capaian pembelajaran kedua yaitu menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Punya suatu soal nih. Penyelesaiannya bisa menggunakan metode campuran yaitu metode substitusi dan eliminasi. Nah, punya suatu kasus di sini. Misalnya di kasus yang pertama ini ada apa tuh di gambar yang pertama yang paling atas? Dan satu harganya berapa? Oke, di gambar yang kedua ada apa? 30. Nah, kalkulatornya kita sepakati mau dimisahkan dengan variabel apa? X. Kita jangan lihat kalian karena pulpennya di depan itu X, enggak, patokannya kita di sini tulis X adalah kalkulator, Y adalah pulpen. Berarti ini 3Y dan itu berapa X? 3. Nah, sekarang kita coba eliminasi X. 2X dikali 1 berapa? 2X. Y dikali 1 25.000 dikali 1. Oke, di sini X dikali 2 berapa? 2X. 3Y dikali 1. 2X dengan 2X supaya habis dikurang atau ditambah? Y dikurangi 6Y berapa? Positif negatif? Negatif 5. 25.000 dikurangi 50.000. Negatif 25.000. Berarti Y sama dengan negatif 25.000. Ini pindah luas berubah jadi bagi negatif 5. Negatif dibagi negatif berapa? 25 dibagi 5. Berarti harga Y-nya adalah 5.000. Y itu apa tadi? Pulpen. Oh, berarti pulpen itu seharga 5.000. Ini kita pakai metode apa itu namanya? Bu, sekarang saya mau mencari nilai X. Kita bisa substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Ada yang ditanyakan lagi selanjutnya? Oke, boleh? Bu, kalau yang eliminasi Y itu dikali berapa? Oke, kita bahas bersama. Di sini Y-nya di depannya ada angka berapa? 1. Di sini angkanya 3. Angka 1 dan 3 kita cari HPK dari 1 dan 3. Kelipatan 1 dan 3 ketemu di angka berapa? 3. Berarti 1 biar ketemu dengan 3 dikali 3. Kalau 3 biar jadi angka 3 dikali 1. Jadi yang ini dikali dengan 3, yang bawah dikali dengan 1. Ya, terima kasih pertanyaannya buat Nadia. Siapa lagi ya Kak? Saya Bu. Oke, boleh. Diminta. Kalau menentukan dikurang atau ditambahnya dari mana? Oke, yang ini ya, yang paling atas ya. Oke, kita bahas lagi di sini. Yang ini kenapa dikurang? Kita lihat, kita mau mengeliminasi apa? X. Kalau X jumlahnya sama atau misalnya tandanya sama-sama positif, itu pasti dikurang. Kalau sama-sama negatif, itu juga dikurang. Jadi ketika yang kita eliminasinya sama di sini tandanya pasti dikurang, baik itu sama-sama positif maupun sama-sama negatif. Bu, kalau saya eliminasinya yang belakang gimana? Sama. Jadi kalian patokannya bukan tanda di tengah, yang kamu eliminasinya mana dulu. Setelah itu
sama atau beda. Kalau yang satu positif satu negatif berarti itu ditambah. Ya. Kalau sama berarti dikurang. Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat Nadia dan Rizky ya. Dikerjain ya Rizky ya. Sok dibuka dulu ya. Ada yang udah? Oke, kelompok satu, coba ke depan. Di teman-teman yang lain. Ini kelompok satu telah mengerjakan soal nomor satu dan pertama mengerjakan kita kasih kelompok satu ya. Kasih tepuk tangan dulu. Pemenang kedua yaitu dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Ibu cukupkan sekian mengenai SKDI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yulia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah observasi kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan wawancara gitu ya, wawancara pasca observasi yang pada kesempatan ini dihadiri oleh pengajar praktik saya, Ibu Yunisi. Sangat bahagia sekali saya pada hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Dari hasil kemarin saya observasi ketika Ibu praktek pengajar itu sudah sungguh luar biasa bagus ya Bu. Saya lihat itu sudah begitu bagus sekali. Nah, dari kegiatan itu pada saat pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas nih, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah Bu, sejauh ini sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran sebelumnya. Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai cara ya Bu ya, dari mulai substitusi, eliminasi maupun campuran. Di sini juga siswa sangat antusias saat pembelajaran, yaitu dari mulai pembagian kelompok yang heterogen sampai saat SPI mungkin ya Bu, di sini juga saat adanya tukar sebaya juga antusias siswa sangat luar biasa. Gitu ya. Jadi kemarin itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan di awal. Nah, selanjutnya dari kegiatan pembelajaran kemarin, capaian apa yang sudah Ibu dapatkan atau ada kendala apa mungkin Ibu? Di sini capaiannya siswa sudah mulai tumbuh rasa percaya diri dan tanggung jawabnya Bu. Meskipun di sini saya menjumpai ada beberapa siswa sekitar 2 sampai 3 orang ya yang rasa percaya dirinya itu masih belum muncul. Terus ketika diskusi kelompok masih diam saja gitu ya. Nah, mungkin ini kendala yang saya temui di lapangan. Ternyata untuk meraih seluruh siswa itu masih ada beberapa yang belum bisa gitu bergabung gitu. Jadi sudah cukup baik, namun ada beberapa siswa yang Menjadi hambatan belum fokus dalam pembelajaran. untuk siswa tersebut ini rencana aksi yang akan dilakukan apa kepada siswa tersebut Bu? Untuk rencana saya sebenarnya mungkin yang pertama itu lebih melakukan pendekatan ya Bu. Mencari tahu penyebab dari kurang fokus belajar itu ada di faktor internal kah, diri sendiri atau ada di faktor eksternal. Apakah dari lingkungan mungkin ada faktor dari teman-temannya atau seperti apa, baru saya akan kalau sudah mengetahui saya akan melakukan perbaikan ke depannya. Itu ya rencana yang akan dilakukan kepada siswa. Nah, selain kepada siswa,
rencana apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ada rencana lain mungkin yang dikembangkan gitu ya? Di sini saya tetap melakukan tutor sebaya ya Bu, dengan pengajaran saintifik tersebut. Tapi di sini saya lebih menambahkan SBQ dulu. Jadi SBQ-nya akan dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran supaya semangat siswa percaya diri juga semakin tumbuh ya Bu. Jadi dengan diskusi tutor sebaya, jadi anak yang belum mampu itu karena adanya tutor sebaya jadi lebih semangat untuk belajar. Begitupun temannya ya memang dianggap dia mampu, dia bisa mengajari teman-temannya yang lain. Betul sekali. Jadi rencananya itu tadi ada rencana selain kepada siswa yang tadi belum bersemangat, ada pendekatan khusus dengan Ibu akan selalu melaksanakan pembelajaran dengan tutor sebaya ya Bu ya. Bagus sekali kalau di matematika ya. Lebih ke kalau siswa yang sudah mampu itu diadakannya pengayaan dulu, dan untuk siswa yang belum mampu mungkin lebih ke latihan-latihan soal yang lebih rendah ya Bu, lebih bertahap dari yang ya levelnya diturunkan dulu, nanti kemudian baru kalau udah paham kita raihan kembali sampai semuanya mampu. Sudah cukup bagus nih rencana aksi yang akan Ibu lakukan dengan tutor sebayanya di pelajaran matematika, tentu akan semakin menambah semangat belajar siswa ya Bu. Dari kegiatan ini, setelah Ibu tadi melakukan ada rencana aksi ke depannya, seperti apa yang Ibu akan laksanakan juga, baik itu kepada siswa maupun kepada teman-teman Bu, teman-teman ini ada kegiatan apa nih yang akan Ibu lakukan? Kalau ke teman-teman ya Bu, dengan saya melakukan kegiatan pembelajaran lebih baik lagi, bisa melakukan video pembelajaran mungkin atau kegiatan pembelajaran lainnya ditingkatkan lagi mungkin untuk kedepannya, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik lagi untuk pembelajaran untuk saya pribadi mungkin, dan lebihnya untuk orang lain juga. Untuk apa tadi itu untuk tanggung jawab Ibu kepada teman-teman, kepada siswa sendiri. Tadi selain tutor sebaya ada tanggung jawab yang lain bagaimana kepada siswa? Tanggung jawab kepada siswa di sini lebih ke mengadakan remedial pengayaan gitu ya. Jadi karena merasa bahwa saya kemampuannya kurang nih, jadi melakukan remedial sampai dia benar-benar bisa menyelesaikan soal, dan untuk yang bisa itu melakukan pengayaan. Jadi ada tanggung jawab tersendiri. Oh saya mampu nih, berarti menunjukkan ini. Saya dulu berarti lakukan lagi. Nah dari sini, dari rencana Ibu tadi untuk tutor sebaya itu dilaksanakannya apakah setiap pembelajaran matematika atau kapan saja? Untuk pembelajaran matematika mungkin saya lebih ke setiap pembelajaran Bu, karena untuk satu persatu saya yang bimbing mungkin waktunya tidak cukup ya Bu, karena kan hanya 2 jam saja, rata-rata satu pertemuan itu 2 jam, ini kan 4 jam ya Bu ya, karena kita mulai dari kurikulum mereka. Jadi ketika anak yang satu sudah selesai itu bisa membantu temannya yang lain, karena kalau semuanya saya yang pegang, kemungkinan itu materi tidak akan tersampaikan dengan durasi waktu yang hanya 2 kali 2 jam pelajaran. Sekali itu ya untuk tadi kira-kira apa ya kalau ketika itu sudah berhasil itu targetnya berhasil, seperti apa yang Ibu lihat itu ketika apa yang Ibu sudah rencanakan sudah ditentukan pula, terlihat keberhasilannya seperti apa keberhasilannya? Keberhasilan menurut saya itu ketika semua anak mampu menguasai materi dengan baik, antusias dengan pembelajaran matematika, semua anak bersemangat, itu adalah suatu keberhasilan buat saya. Terima kasih Ibu ya, sungguh luar biasa penjelasannya. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.